Martin Luther, seorang tokoh reformasi Protestan pada abad ke-16, memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan dalam 3 bidang ini: bidang keluarga, bidang sekolah, dan bidang gereja. Bidang yang pertama yaitu bidang keluarga. Luther mendorong peran keluarga sebagai tempat utama pendidikan agama. Dia mendukung konsep priesthood of all believers, yang berarti bahwa setiap orang, termasuk anggota keluarga, memiliki akses langsung ke kitab suci dan dapat memahami ajaran agama tanpa perantara gereja. Luther juga menekankan pentingnya pernikahan dan keluarga. Dia menganggap pernikahan sebagai panggilan suci dan keluarga sebagai lembaga yang didukung oleh agama. Pemikirannya memengaruhi pandangan Protestan tentang peran keluarga sebagai tempat utama pembentukan karakter dan pemahaman agama. Bidang yang kedua yaitu sekolah. Luther mendirikan sekolah-sekolah paroki di wilayah yang dikuasainya. Ia berpandangan bahwa pendidikan adalah kunci untuk pemahaman kitab suci dan pengembangan iman Kristen. Pendidikan bagi semua anggota masyarakat, tidak hanya elit, adalah salah satu pilar pemikirannya. Luther juga menekankan pendidikan berbasis Alkitab dan bahasa vernakular. Ini mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan di wilayah-wilayah Protestan dan konsep pendidikan sekuler di masa mendatang. Bidang yang ketiga yaitu gereja. Luther menentang praktik-praktik gereja Katolik Roma yang dianggapnya salah, termasuk penjualan indulgensi dan pengajaran teologi yang kompleks. Dia mempromosikan ajaran sola scriptura, yang berarti bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas dalam kepercayaan Kristen. Luther menekankan konsep keselamatan oleh iman saja atau sola fide dan kasih karunia atau sola gratia sebagai dasar iman Kristen. Ini mempengaruhi ajaran gereja Protestan seperti Lutheran dan banyak denominasi Protestan lainnya. Jadi, Martin Luther memiliki sumbangan pemikiran yang penting dalam memperkuat peran keluarga dalam pendidikan agama, mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan, dan membawa perubahan mendasar dalam doktrin gereja Kristen di era reformasi Protestan. B. Ajaran-ajaran Martin Luther memiliki dampak yang penting bagi keluarga, gereja, dan sekolah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ajaran-ajaran tersebut penting. Yang pertama yaitu dalam keluarga. Pentingnya kitab suci. Ajaran Luther mengedepankan akses langsung individu terhadap kitab suci. Ini mendorong keluarga untuk membaca dan memahami Alkitab sendiri, mempromosikan kehidupan berdasarkan ajaran agama dalam rumah tangga. Pentingnya pendidikan. Luther memandang penting pendidikan. Hal ini mendorong keluarga untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka, mempromosikan pemahaman teologi yang lebih dalam. Yang kedua, gereja. Pemahaman tentang kasih karunia. Luther menekankan pentingnya kasih karunia dalam hubungan dengan Tuhan. Ini mengubah pemahaman orang tentang gereja yang lebih menekankan pengampunan dan iman daripada perbuatan fisik. Peran gereja yang lebih terbuka. Ajaran-ajaran Luther mendukung ide gereja yang lebih terbuka dan inklusif, di mana setiap anggota gereja memiliki peran dan tanggung jawab dalam iman dan pelayanan gereja. Yang ketiga yaitu sekolah. Pendidikan universal. Luther mempromosikan pendidikan yang universal, termasuk pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Hal ini mendorong berdirinya sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan yang dapat diakses oleh berbagai kalangan. Pentingnya bahasa. Luther mempromosikan pemahaman dan penggunaan bahasa ibu dalam ibadah dan pendidikan. Ini mempengaruhi perkembangan bahasa-bahasa nasional dan pendidikan dalam bahasa-bahasa tersebut. Ajaran-ajaran Martin Luther pada dasarnya mempengaruhi cara orang memahami agama, pendidikan, dan struktur gereja. Dalam konteks keluarga, gereja, dan sekolah, ajaran-ajaran ini membantu membentuk norma dan nilai-nilai yang mendasari praktek-praktek dan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Metode-metode apa saja yang dipakai dalam pelaksanaan PAK di keluarga, gereja, dan sekolah? Dalam pelaksanaan pendidikan agama Kristen di keluarga, gereja, dan sekolah, terdapat berbagai metode yang umumnya digunakan, termaksud yang pertama, pengajaran Alkitab.
mengajarkan isi Alkitab, cerita-cerita Alkitab, dan prinsip-prinsip Kristen. Yang kedua, kebaktian dan ibadah, mengajarkan nilai-nilai keagamaan melalui kehadiran dalam kebaktian dan ibadah gereja. Yang ketiga, katekisasi, sesi pengajaran formal yang mengajarkan doktrin-doktrin Kristen dan ajaran gereja. Yang keempat, kelompok doa, mengajarkan pentingnya doa dan mengadakan kelompok doa untuk berdoa bersama. Yang kelima, kegiatan kepemudaan, mengajarkan nilai-nilai Kristen melalui kegiatan-kegiatan pemuda seperti perkemahan, retret, atau pelayanan sosial. Yang keenam, penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi seperti video, podcast, dan aplikasi agama untuk pendidikan Kristen. Yang ketujuh, pendidikan karakter, mendorong pengembangan karakter Kristen termaksud kasih, belas kasihan, dan kejujuran. Yang kedelapan, diskusi dan tanya jawab, membuka ruang untuk diskusi dan pertanyaan tentang iman Kristen. Yang kesembilan, pelayanan sosial, melibatkan siswa dalam pelayanan sosial untuk mempraktikkan nilai-nilai Kristen dalam tindakan. Yang kesepuluh, studi kasus dan cerita hidup, menggunakan studi kasus dan cerita hidup untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip agama Kristen dalam konteks nyata. Metode yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan pendidikan agama Kristen, baik di keluarga, gereja, atau sekolah. D. Kesimpulan dari hasil pemikiran Martin Luther bagi Pak. Martin Luther memiliki dampak signifikan pada pendidikan agama Kristen. Dalam pemikiran dan tindakan reformasinya, ia menekankan beberapa prinsip penting. 1. Kepentingan sola scriptura. Luther mempromosikan konsep bahwa kitab suci atau Alkitab adalah satu-satunya otoritas dalam kehidupan Kristiani. Ini mendorong pendidikan agama Kristen yang lebih kuat berbasis Alkitab. 2. Akses untuk semua. Luther mendukung gagasan bahwa setiap orang harus memiliki akses ke Alkitab dan pembelajaran agama Kristen. Ini berkontribusi pada perkembangan pendidikan yang lebih demokratis dan menciptakan literasi agama Kristen yang lebih luas. 3. Pendidikan sekular. Luther juga mendukung pendidikan sekular untuk semua orang, bukan hanya para rohaniawan. Ini mempromosikan pembelajaran dalam bidang-bidang lain selain agama, yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan pendidikan umum. Kesimpulannya, pemikiran Martin Luther mempengaruhi pendidikan agama Kristen dengan menekankan kembali otoritas Alkitab, demokratisasi akses ke pembelajaran agama Kristen, dan mempromosikan pendidikan sekular, yang semuanya berkontribusi pada perkembangan pendidikan agama Kristen dan pendidikan umum yang lebih modern.